LSI pada akhir Oktober sampai awal November ini menemukan bahwa di Sumatera Selatan dalam Pilgub tingkat dukungan untuk pasangan HDCU cukup dominan di angka 65%, disusul oleh pasangan Matahati di angka 17% kalau dibulatkan, dan pasangan Era Baru di angka sekitar 14% kalau dibulatkan. Jadi kalau lihat dari selisih antara HDCU dan posisi kedua Matahati, jaraknya cukup jauh, dan itu tampaknya tidak mudah untuk berubah dalam waktu yang tinggal sekitar 2 minggu lagi sampai dengan hari H pada tanggal 27 November. Pertanyaannya, mengapa unggul? Ada sejumlah faktor. Pertama, tingkat popularitas HD dan CU jauh mengungguli lawan-lawannya. Itu faktor popularitas. Misalnya faktor popularitas dari HD itu sudah mencapai 98,1%. Hampir tidak ada pemilih Sumsel yang tidak kenal dengan HDCU, dengan HD terutama. Sementara MY misalnya tingkat popularitasnya masih di kisaran 58%. Masih ada sekitar 40% masyarakat yang tidak tahu atau tidak mengenal. Wajar ya, karena wilayah Sumatera Selatan itu sangat luas, 17 kabupaten kota, dan tidak bisa dijangkau hanya dalam satu hari ya, itu. Jadi faktor pertama adalah popularitas dari HD dan CU yang paling tinggi. Faktor kedua adalah tingkat akseptabilitas dari HD maupun CU yang juga paling tinggi berhadapan dengan lawan-lawannya. Tingkat akseptabilitas dari HD misalnya mencapai angka 82% tingkat akseptabilitasnya. Sedangkan tingkat akseptabilitas dari MY misalnya itu hanya di kisaran 66%. Jadi kalah. Demikian juga dengan CU tingkat akseptabilitasnya mencapai angka 80-an%. Sementara yang lain seperti Matahati maupun Rizky masih di angka 70-an%. Jadi faktor kedua, kalau faktor pertama yang menyebabkan keunggulan HDCU adalah popularitas, faktor kedua adalah akseptabilitas yang lebih tinggi. Faktor ketiga adalah apa yang disebut dengan kualitas personal. Persepsi masyarakat tentang kualitas kandidat. Nah, kalau kita bandingkan antara HD di Santana dan MY, kualitas personal HD itu dianggap lebih unggul dibandingkan dengan lawan-lawannya. Misalnya dari segi perhatian pada rakyat, HD lebih unggul. Dari segi jujur bersih dari korupsi, dari segi berani tegas, dari segi religius agama, dari segi bugar sehat, dari segi yang terakhir itu mampu memimpin Sumatera Selatan. Itu semua dalam persepsi masyarakat jauh lebih unggul HD dibandingkan dengan Edi Santana maupun MY. Itu faktor yang ketiga. Faktor yang keempat, kampanye, sosialisasi. Kalau kita lihat, kalau kita cek satu persatu kampanyenya, baik dari segi kampanye model tatap muka, kampanye spanduk baliho, kampanye kegiatan sosial, kampanye melalui internet, melalui koran, radio, TV, tim sukses dan sebagainya, itu secara akumulatif semuanya diungguli oleh pasangan HDCU. Maka faktor keempat itu yang menyebabkan mereka unggul. Faktor kelima yang terakhir adalah tingkat evaluasi yang positif terhadap petahana. Petahana, tingkat kepuasan masyarakat terhadap HD sebagai gubernur petahana itu mencapai angka 78,2%. Tingkat kepuasan yang cukup tinggi sehingga dia unggul dibandingkan dengan lawan-lawannya. Karena itu kemudian ada faktor keenam. Faktor keenam itu adalah tingkat masyarakat, jumlah masyarakat yang menginginkan kembali HD untuk memimpin. Jumlahnya mencapai angka 65%. Jadi 6 faktor itu kalau diakumulasikan yang menyebabkan mengapa HDCU saat ini unggul cukup jauh dibandingkan dengan lawan-lawannya. Dari waktu yang tersisa kurang dari 2 pekan ini, apakah bisa mengejar dua musuh HD? Ya, kalau kita perhatikan kan sejak misalnya kampanye dimulai pada September ya, itu sudah berjalan sekitar 2 bulan sampai sekarang. Nah, kita lihat tingkat elektabilitas dari MY maupun dari Matahati maupun Era Baru itu kan tidak bergerak terlalu jauh. Angkanya kan di 17 dan 14, tidak banyak. Jadi hanya dalam waktu 2 bulan mereka hanya mampu mencapai angka sekitar 17 dan 14%. Ya kan? Ya. Nah, bagaimana dalam waktu hanya sekitar 2 minggu? Ya, kalau itu linear, itu artinya untuk double
Misalnya mata hati mau mau meningkatkan dari 17 menjadi 34, perlu waktu paling tidak 2 bulan kan? Waktu sudah tinggal setengah bulan. Jadi memang meskipun tentu saja ini kan hasil survei yang dilakukan pada hampir sebulan menjelang pilkada. Jadi mungkin saja masih ada perubahan, tapi kalau kita lihat hitung-hitungan di atas kertas tampaknya sulit untuk pasangan mata hati maupun era baru untuk mengejar, melihat dari keunggulan-keunggulan yang dimiliki oleh HDCU maupun waktu yang sudah sangat mepet. Debat itu di mana-mana biasanya ditonton tidak terlalu banyak orang. Yang nonton biasanya adalah para pendukung masing-masing. Kemudian debatnya juga kebanyakan berlangsung secara normatif, yang ngomong-ngomongin visi-visi secara umum ya, waktunya juga singkat, sehingga itu tidak banyak punya pengaruh kepada para pemilih. Biasanya pengaruhnya lebih memperkuat dukungan dari masing-masing pendukung calon itu. Biasanya itu pengaruhnya. Karena itu pengaruh debat tidak terlalu banyak, kecuali ada yang membuat kesalahan yang sangat negatif di dalam debat, ya, misalnya membuat pernyataan yang kontroversial, membuat masyarakat marah, atau misalnya membuat pernyataan yang menyinggung, membuat masyarakat marah. Nah, kalau itu terjadi akan muncul kandidat yang dianggap menang atau kandidat yang menang. Itu pun kalau terjadi biasanya akan mengubah elektabilitas di kisaran 2-5%. Nah, kalau kita lihat jarak elektabilitas antar calon sekarang yang jauh sekali, di atas 40% jaraknya kan, antara HDCU dengan misalnya Mata Hati, jaraknya kan sampai 40%. Katakanlah Mata Hati menang debat secara mutlak, itu bisa berubah sekitar 5%, masih tidak cukup untuk mengubah. Karena itu debat itu penting, karena itu bagian dari program KPU. Tetapi berdasarkan pengalaman selama ini, termasuk di daerah-daerah lain, debat itu tidak terlalu banyak mengubah